Recording in progress. Ya, oke. Jadi this is the functions of recount text ya, to describe atau to talk about events. Events itu di sini kegiatan ya, happening in the past. Jadi lampau. As I mentioned in a research ya, biasanya kita gunakan ini untuk menunjukkan langkah-langkah atau kegiatan yang sudah kita lakukan pada saat penelitian itu ya. So while waiting for others to join us, setelah ini akan saya share link untuk ke Google Doc-nya ya, sehingga you can input your answers there. You can participate in sharing your ideas, in understanding the text. Tadi ada 2 teks yang bisa kita gunakan untuk latihan. Sebenarnya masih ada teks lagi ya yang di buku IEP itu, but let's focus on these 2 texts ya, untuk latihan mengenali intronya, kemudian body and conclusions, juga bentuk-bentuk past simple-nya. Oke, let's review a little bit untuk introductions ya. Informasi apa yang bisa kita peroleh di bagian introductions? Anyone, please. Informasi apa yang bisa kita peroleh di bagian introduction dalam teks recount ya? Ada apa-apa? Anyone? Ada yang mau coba? Dalam introductions itu biasanya poinnya apa saja? Yes, Nisa? Di dalam introduction includes information about when, where, what, and why. Very good. Ya. Jadi if you do have any questions terkait dengan who, orangnya, ya, when, to ask about the time, where, to ask about the place, dan what, teksnya tentang apa ya. Nah, itu bisa kita cari di introductions paragraph. Jadi kalau kita lihat sekilas banyak bentuk lampaunya, ada who and where, what, you can focus on the first paragraph. Oke. Nah, di bagian isinya menunjukkan kegiatan apa saja ya, details urutan kejadiannya. Conjunctions apa yang bisa kita gunakan di sini? What kinds of conjunctions that we can use? Untuk menghubungkan antara peristiwa yang satu dengan yang lain. Anyone? Jadi kita melakukan banyak kegiatan, misalnya ya, aktivitas yang dilakukan dalam satu hari itu banyak sekali. Nah, untuk menghubungkan, untuk menggabungkan activities itu, conjunctions yang pas kita gunakan di sini apa? Sequence. Ya, Wida? Sequence ya, good. Contohnya apa aja, Wida? Time. Kemudian then. Ya. Next. Ya. Later. After that. Yes, good. Ya. Jadi khususnya kalau kita mau menunjukkan kegiatan urutan-urutan itu ya, kita mulai dari first dulu. Jadi jelas ya, sebelum ke next, then to first. Setelah itu silakan menyesuaikan. Bisa menggunakan secondly, thirdly, then next, after that ya, sampai dengan finally. First sampai dengan finally itu digunakan untuk menunjukkan conjunctions yang menunjukkan urutan dari awal sampai akhir yang digunakan di paragraf isi. Ya. Jadi rentetan kejadiannya apa saja mulai dari first sampai lastly, finally itu ada di paragraf isi. Jadi kegiatan yang pertama dilakukan, selanjutnya apa sampai ya yang terakhir apa gitu. Oke ya. Now let me share my screen. Let's do the exercise together. Sini ya tadi. Oke. Ya. Silahkan kalian masukkan, ini ada bentuk verb 2 yang ada di events ya, berarti paragraf isi. Silahkan masukkan di sini verb 2 nya apa,
verb satunya apa, dari verb satu apa. Kalian ketikkan nama juga ya di sini. Yang ada di teks pertama, Mulgang. Ya, yang ada di the first text, Mulgang. Ya, siapa aja boleh, silakan isikan. Tadi kan sudah mengidentifikasi ya. Saya belum share screen ini ya, linknya ya. Wait. Oke, ini seperti biasa saya share di chat box. Ya, you got the link already. Silahkan diklik and you can directly participate to complete the table. Ya, bab 2-nya apa? The first text dulu ya, Mulgang. Silakan masukkan bentuk-bentuk kata kerja lampau. Jangan lupa di sampingnya nanti ditambahkan ini dari verb dasarnya apa. Ya, jadi sebanyak mungkin ya kita kenali pola bentuk-bentuk lampaunya. Oke, sambil kita tunggu untuk menjawab tabelnya ini, I'd like some of you to answer the questions. Ya, so let's see. Ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Dari pertanyaan yang pertama ya, the human mouse. Mas Titi, can you help me with number 1 please? Bisa ya, Mas Titi number 1. Kartika, are you here? Kartika Lucia. Kartika Luisa ada? Kartika nggak ada. Ichikawa, can you help me? Yes, Miss. Ya, Ichikawa number 2 ya. Fatih? Yes, Miss, I'm here. Fatih number 3 please. Could you help me to answer the questions? Yang mau, Miss. Iya, yang Mulgang. Itu yang a very smelly business. Oke. Bintari? Yes, Miss. Ya. Bintari number 4, okay? Yang admire. Yes. Ya. So as what you can see here,
kita perhatikan ada keywords ya, keywords di masing-masing pertanyaan. Di sini keyword yang pertama adalah human mouse, the human mouse. Kenapa disebut manusia tikus gitu ya? Why is it mentioned here itu the human mouse? Jadi manusianya itu diperumpamakan seperti tikus. Kemudian yang kedua, the would-be robbers. Would-be robbers itu gimana? When you say I want to be something, I want to be, well, let's say a certain kind of professions. Nah, berarti masih cita-cita ya, belum kejadian. So here the would-be robbers itu belum bisa disebut sebagai robber. Why? Can you find this information in the text? Kenapa dia tidak disebut sebagai robbers, tapi the would-be robbers? Jadi baru mau ya. Jadi cita-citanya belum kesampaian. Ya. Sekarang, Miss. Yes, langsung aja diketik di situ bisa? Ya. Pakai bahasa Inggris, Miss? Apa? Yes, please. Oh iya. Bisa ambil jawabannya kan ada di, karena I'd like you to find di kalimat mana ya, kalimat mana yang menunjukkan jawaban ini. Misalnya a very smelly business ya, you find this word in the text ya, kosakatanya ketemu di kalimat mana. Nah, kamu bisa bawa kosakatanya, bisa bawa kalimatnya di copy paste dulu ke sini boleh. Oke, siap, Miss. Thank you. Ya, no worries. Ya, oke. Masih adakah? Can I add some rows here? Ini kalau masih ada ya, kalau masih ada apa yang bisa ditambahkan? Oke. Choose, follow to follow. Could you help me to mention your name there, please? Kasih namanya ya. Tolong kasih nama. Name. Ya. Oke. Bintari langsung ketik di situ ya. Tadi nomor 1, saya ulang ya. Untuk nomor 1 ada Nastiti, nomor 2 Ichikawa, nomor 3 Fatih sudah, and number 4 Bintari.
Oke. Ya, oke, bentar ya, saya bantu copy paste di sini. Ya. Oke. Number 1 and 2, please. Mas Titi dan Ichikawa. One and two. Okay. Okay. Adisti itu maksudnya dua ya, ran and set ya. Nih, ran, set dari run and say. Okay. Manage, received, computerized, caught, catch, formed, form, did not know, ya, does not know. Ya, silahkan yang masih mau mengisikan, saya sambil lihat yang ini dulu. Mas itu udah ketik belum? Oh, baru ngetik ya, please. Ichikawa number 2, have you got the answer? Ya. Coba nomor 1 nggak nyambung ya. Kan kenapa disebut human moles? Kenapa mereka itu diperumpamakan kenapa mereka disebut sebagai manusia tikus gitu? Berarti kan mereka mungkin punya kesamaan karakter dengan moles ya, atau tikus. Kalau jawabannya ini menunjukkan bagaimana cara polisinya menangkap mereka gitu. Jadi nggak nyambung jawabannya. Ya, coba apa yang bisa kita bawa dari teks itu? Karakter mereka kayak gini loh, kayak tikus, makanya sebutannya the human moles gitu. Did you get it? Ya, mana bagian yang menunjukkan? Nih, mereka itu seperti ini loh, seperti moles ya. Makanya makanya mereka disebut sebagai human moles.
Ya, kenapa? Gitu. Ya. Number 3. Fatih, can you read your answer, please? The question and answer. Hello, is Fatih here? Here, Miss. Sorry. Yeah. Please read out the question and answer for number 3. Okay. Yeah. Why was part of their activity they called a very smelly business? The answer is then they joined up with the main town sewer, a very smelly business. Good. Ya. Jadi keywordnya ada di very smelly business. Strategi yang bisa kita terapkan adalah strategi scanning. Jadi kita bawa kosakatanya ini ke dalam teks ya, ketemu di baris berapa gitu ya. A very smelly business. Then they dug through to join up with the main town sewer. Sewer itu tempat pembuangan limbah. Kalau this is the idea, if we have small ditch ya, atau selokan di tempat di lingkungan kita yang kecil aja itu smell something ya, smell something gitu kan. Ini main town sewer. So you have a big sewer, main town ya. Jadi di satu kota itu dia pembuangannya ngumpul di situ semua. Juga the idea ya. Apalagi ada kaitannya dengan nomor 1 tadi, underground, letaknya di bawah tanah ya. Otomatis kan kayak ini tuh ketutup semua ya. Jadi udaranya ya semuanya di situ. Very smelly business. It's a business, ya kan? Mereka mau dapetin money, ya kan? It's a business and the business is very smelly karena mereka harus lewat main town sewer itu. Good, thank you. Okay, number 1, Nasiti. Okay, question and answer, please. Questionnya, Yeah. why were the gang called the human moles? The answer is they chose a most unusual method of reaching their goals, the underground strong room of the central town. Ya. The human moles, makanya kenapa? Karena unusual itu unik ya. Unusual method of reaching their goal, the underground strong room of the central bank. Jadi mereka melakukan eventsnya itu underground. Seperti moles itu kalau di games yang ada lubang banyak itu ya, terus ada tikusnya keluar dari bawah itu terus dipukulin. Nah, itu namanya moles. Ya, that is mole. Ya, jadi moles itu mereka living under the surface of the earth. Jadi di bawah permukaan ya tanah. Jadi dia di dalam itu dia, kalau mungkin you have ever seen this in your neighborhood ya. Saya pernah ini jadi di halaman rumah itu, jadi mereka pada bikin, mereka satu kayaknya, tapi I don't know whether it has family or not ya. Itu jadi ada lubang-lubang di situ yang dia tembusannya entah kemana, itu dia bikin lubang-lubang di situ, itu mole rat namanya ya. Jadi mereka memang stay-nya ya underground. Makanya di sini disebut dengan human moles, karena mungkin kalian bisa membayangkan if you do have watch Ninja Turtles ya, apa yang Spider-Man yang pernah yang di bawah permukaan ya, di bawah itu mereka di underground ya, ada ruang-ruangan, ada gorong-gorong yang sangat besar, bisa jalan di situ. Nah, bayangannya seperti itu. Jadi ada rute yang mereka tempuh itu di situ. Nanti ada saluran airnya, sewer tadi ya. Sewer itu tempat pembuangan limbah. Oke ya. Jadi
Itulah kenapa dia disebut dengan Eumolmos. Mungkin kita bisa garis bawahi di sini, their activities were conducted, dilakukan in the underground passage. Passage itu jalan, ya, jalan yang ada di bawah tanah. Oke, gitu ya. Their activities were conducted in the underground passage, just like moles, ya, seperti moles living under the surface of the earth, ya. Oke. Number 2, Ichikawa tadi saya minta untuk chat ini. Pertanyaannya apa? Ichikawa, can you read out the question, please? Why Ya, the word ya. Jadi kenapa disebut dengan would be robbers? Would be tadi belum berhasil loh. Can you find in the text jawaban yang ini? Berarti kan mereka tidak berhasil ya. Mereka tidak berhasil merampok ya. Melakukan perampok itu nggak berhasil. Melakukan perampokan ya itu nggak berhasil. Ichikawa, mana kalimat yang menunjukkan itu di dalam teks? Ya, di bagian mana di dalam teks yang menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil? Itu the would be robbers. Ya. Bisa menemukan nggak? Bisa menemukan? Ada yang lain yang bisa menemukan? Kalau mall gangsnya ini tadi, gengnya The Eumolmos-nya ini dia tidak berhasil. The would be robbers. Ya. Berarti belum bisa disebut sebagai robbers gitu. Anyone yang nemu? Ini ada pertanyaan kalau saya mau kasih, is this a happy ending? Ya, is this a happy ending story or not? Or sad ending? Udah baca sampai akhir kan? Nah, is this a happy ending or sad ending? Berarti kalau ending ya berarti ya kita harus baca di paragraf akhir ya, bagian kalimat yang terakhir gitu. Is this a happy ending or a sad ending story? Kalau buat membersnya sad ending. Sad ending ya. Nah, kenapa Bintari? Karena mereka oleh polisi. Bintari bisa copy paste ini, copy paste kan kalimat itu yang menunjukkan mereka tidak berhasil, yang akhirnya tertangkap ya, yang akhirnya tertangkap. Coba. Bisa? Di copy paste aja. Kita tunggu ya.
Jadi yang nomor 1 sudah terjawab. Oke. Ya. Ya. Kalimat utuhnya Bintari, mulai dari awal. Itu kayaknya ada 1 meter away from success gitu ya. 1 meter away from success. Ya. Bisa? Yang dari who had received itu Tommy. Yang apa? Yang mana Bintari? Yang ada 1 meter away-nya. 1 meter away from success. Ya. Ada. Di copy paste saja. Ya. Ya, di situ ada pernyataan yang menunjukkan itu kalau nggak berhasil gitu loh. Ya. Makanya di sini ada the would be robbers, the would be. Belum bisa dipanggil robbers. Kenapa? Karena dia gagal. Nah, pernyataannya mana? Ya. Pernyataannya adalah ya. Ada yang bisa bantu membacakan? Can anyone help me to read out? Untuk bagian ini? Saya Miss. Ya, please. Why were King Coward? Call. Nomor Ya, nomor 2 benar. ya. Why were the King would be robbers? We were just 1 meter from success. Ya. Who had received upon catching them chunk of Ya. Jadi 1 meter away from success ya. Kira-kira ya saking diperumpamakan ya udah ya ini. They were just 1 meter away from success. Jadi kurang dikit banget ya. Makanya kalau kita bilang wait for 1 minute ya, nggak harus pas 1 menit ya. Kira-kira bentar aja gitu. Jadi 1 meter away from success itu kurang dikit banget ya. Ternyata apa? When the police who had received a phone call to warn them an attempt caught dari kata apa tadi? Catch ya. Caught up with them. Jadi udah ketangkep duluan, kurang dikit. Berarti cita-citanya untuk jadi robbers itu belum tercapai gitu loh. Makanya kita sebut dengan would be robbers. Ya. Just like when you're saying I want to be a teacher. Berarti belum jadi teacher. Belum bisa disebut teacher. Baru cita-citanya. Ini juga sama. The would be robbers. Waktu itu mereka tujuannya kan mau merampok jadi robbers. Tetapi belum
kesampaian, makanya disebut the would be robbers ya, tambah kosakata. Oke, number 3 sudah jelas. Oke, number 4, nah admire. What is admire in bahasa Indonesia? Mengagumi. Mengagumi, good ya. Kenapa kagum? Yes, pasti taken months ya. Underground, kalau kalian lihat langkah-langkahnya itu ya, eventsnya itu mulai dari sini terus ke sana ke sini, sampai melewati apa, mau merampok aja melewati bawahnya police station ya kan, sampai akhirnya sampai di underground showroomnya itu pasti nggak mungkin cuman set gitu ya, tapi it must have taken the months, berbulan-bulan untuk bisa getting into the place, having exactly ini, polisinya bilang they were very accurate in the route finding, akurat banget ya sampai kesana kesininya gitu ya. So pesan saya untuk questions in terms of finding specific information ya, kosakatanya yang diminta apa yang ada di dalam pertanyaan. Jadi misalnya very smelly business, kalian bawa ke dalam teks, ketemu di kalimat mana, rather than harus membaca dari awal sampai akhir. Makin banyak code vocabs yang tidak paham, misalnya makin banyak kebetulan pas dapat teks yang vocabsnya limited ya, malah tambah pusing. Lebih baik seperti ini ya, scanning. Kosakata itu kita temukan di paragraf berapa. Kalau sudah ketemu, stop di situ. You stop, then start analyzing only those part. Gitu ya. Coba dari pertanyaan-pertanyaan ini kalian ulangi sendiri lagi ya. Merasakan kalau di dalam teks itu gimana sih penyajian jawabannya. Ya. Pertanyaannya seperti ini, jawabannya di sini gitu. Kosakata, untuk kosakata ini as many as possible that you can remember ya, sedikit-sedikit kita kenali bentuk-bentuknya, khususnya ketika kita baca di dalam kalimat ya. I'm sure that this is not easy for us to do, karena ya harus terbiasa menerapkan ini di dalam kalimat atau membaca lah paling tidak. Kalau di bacaan penyajiannya seperti ini, sama seperti kalau yang mahasiswa asing, saya rasa untuk belajar imbuhan-imbuhan itu ya, meng jadi me, jadi men, jadi mennya itu gimana sih cara menghafalkannya gitu ya, mau nggak mau harus baca. Biasanya di teks itu dia pakai meng, itu berubah menjadi membuka, bukan mengbuka gitu. Ternyata menyaksikan, bukan mengsaksikan. Ternyata penggunaannya seperti ini. Jadi kita juga ketika belajar bahasa Inggris ya, let's learn the rules ya, sebanyak mungkin past tense yang bisa kalian hafalkan. Terus ya ini boleh ya diisiin, masih boleh. Nah ini ya untuk kita review minggu depan, insya Allah kita masuk ke unit 4. Tetapi kita juga mereview, jangan lupa yang reportnya ya dikerjakan. Hopefully this week saya bisa share formnya untuk kalian cocokkan jawabannya dan pembahasannya ya. Ini minggu depan sebelum masuk procedure kita review sedikit. Silahkan coba baca ya, coba baca teks Iraqi bombing victim, surgery for Iraqi bombing victim. Coba experience ya cara mencari jawabannya di dalam teks. Ini ada pertanyaan seperti ini, ada di paragraf berapa ya, kata kuncinya bagaimana, kosakata yang ada di pertanyaan itu bawa ke dalam teks ya. Coba digunakan untuk latihan. And identify sebanyak-banyaknya verb 2. Kalian garis bawahi sekalian subjek dan predikat. Saya ketemu nih kalau verb 2 itu dalam bentuk lampau. Tadi misalnya ada kata manage. Nah, manage ini verb 2, berarti subjeknya di mana? Di depannya ya.
Coba di dalam teks ini kalian garis bawahi subjek dan predikatnya. Oh, ada subjeknya he, she, it, I, we, they, you. Oh, ada subjeknya yang kembali lagi itu ada apa? Noun phrase. Ya, garis bawahi ya. Subjeknya misalnya kalian garis bawahi satu, verbnya boleh di highlight atau di double lines ya. To focus on subject verb. Masih ya, sebanyak mungkin untuk unit 3 ini focusing on subject verb agreement dalam bentuk lampau gitu. Oke. Silahkan diulang lagi ya, membaca kedua teks ini sebanyak mungkin pola yang bisa kalian hafalkan untuk bentuk lampau gitu. Do you have any questions everyone? So far so good? Ya, kita tambahkan sedikit-sedikit ya. Jadi tambahkan sedikit-sedikit, kalau pas ini kita harus baca ini ya baca aja ya. Kalau perlu misalnya baca agak lebih keras. Biasanya kalau kita pronouncing words atau to have to read things aloud, to read the text aloud, itu adalah yang masuk gitu, nempel-nempel. Teorinya gitu katanya. Ya, daripada nggak baca sama sekali ya. Oke. Ya, at least that's it for today. Thank you so much for joining and participating everyone. Yeah, stay safe and healthy ya. Inshallah I'll see you next meeting. Thank you. Have a good day. Stay safe and healthy ya. Miss. Yeah. Have a good day. Take Thank you, care. Miss.